Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Aku mendapatkan gini secara intuitif, ada yang perlu mendengar ini, mungkin bukan buat semuanya ya, tapi gini, ada sesuatu atau situasi atau orang-orang tertentu ibaratnya itu perlu kamu lepaskan gitu. Terus juga aku mendapatkan pesan gini, ibaratnya pasir dalam genggaman gitu. Semakin kamu berusaha menggenggam pasir itu, semakin banyak yang tumpah. Tapi kalau kamu biarkan telapak tangan kamu terbuka, nggak akan ada yang tumpah gitu. Dan ada situasi di mana kamu perlu belajar ngalir, perlu belajar surrender, berserah gitu, mengalir. Ya, kalau misalnya ada situasi yang mungkin apa ya, mempengaruhi rasa apa ya, kayak ada rasa attachment gitu. Makanya tadi kayak pasir dalam genggaman, kamu attach banget nih sama situasi ini atau orang-orang ini, kamu ingin menggenggam itu sekuat tenaga, berusaha menahan itu dalam dunia kamu, tapi yang aku dapat adalah longgarkan gitu genggaman kamu, apapun konteksnya ya, entah ini situasi atau orang-orang tertentu. Oke, mari kita mulai dulu dari oracle kamu. Yang pertama itu ascendant, kata kuncinya entrance gitu, kayak masuk, ada sesuatu yang masuk itu ke dalam dunia kamu, ke dalam realita kamu. Mungkin ada situasi baru, orang-orang baru, atau semacam gini, itu kan ascendant itu pintu gerbang ya, ibaratnya apa yang kamu tunjukkan kembali pertama kali pada dunia, apa yang dunia pertama kali lihat dari kamu gitu. Mungkin kamu juga nunjukin sesuatu part yang berbeda dari diri kamu, dan itu juga part yang berbeda, kayak orang juga baru tahu, oh ternyata lo punya sisi ini, oh ternyata lo punya part ini yang selama ini nggak lo kasih lihat gitu ya. Bisa jadi misalnya kenal orang baru, konteks pekerjaan atau konteks pendekatan gitu, kita kan memang nggak kasih langsung lihat semuanya, perlahan-lahan. Nah, baru seiring berjalan waktu baru dia kelihatan itu. Atau mungkin sekarang kamu udah merasa lebih nyaman, lebih sayang sama diri kamu, jadi kamu nggak masalah, oh kalau gue tunjukin diri gue seutuhnya ya udah, bodo amat lo mau terima gue mau enggak, gue nggak mau menyembunyikan lagi part diri gue. Nah, ini kayak bagian dari perjalanan kamu menyayangi dan menerima diri kamu apa adanya. Lalu oracle yang kedua adalah, ini kartunya kamu ya, you and your loved ones are safe. Itu kamu dan orang-orang yang kamu sayangin aman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tantangan yang kamu hadepin bersama keluarga kamu, ini adalah konfirmasi bahwa semesta bilang, percaya gitu, kamu dalam lindungan semesta. Jadi nggak akan ada sesuatu pun yang akan intervensi dengan keluarga kamu atau kamu gitu yang bikin kamu merasa terancam, dan kamu nggak perlu lagi khawatir tentang part itu. Oke, mari kita bahas oracle yang berikutnya. Ada bear, ada mice, ada cross gitu. Nah, kombinasi ini tuh kayak aku merasa gini ya, bear itu kan harusnya sosok otoritas. Terus aku juga dapat nih tentang sosok otoritas ya, atau yang berhubungan dengan pekerjaan, terus juga tentang sosok laki-laki atau maskulin signifikan di hidup kamu. Bisa jadi ini di tempat kerja, bisa jadi orang tua kamu atau pasangan kamu. Sebagian dari penonton aku kondisinya lagi nggak baik nih sama orang ini, tapi nanti kita bahas lebih lanjutnya ya. Nah, ini bear ini aku mendapatkan tema seperti itu, antara sosok otoritas, ini berhubungan dengan pekerjaan, terus juga yang mice itu melambangkan kayak ada sesuatu yang apa ya, yang udah waktunya kamu evaluasi gitu, karena itu semacam sesuatu yang udah rapuh, sesuatu yang sebenarnya kamu perlu perhatikan, antara kamu nggak lihat selama ini atau kamu abaikan gitu, dengan sengaja mengabaikan ya, tapi perlahan-lahan itu kayak menggerogoti di balik layar ya. Dan ini mungkin semesta akan bikin kamu mau nggak mau ngelihat situasi ini ya, jadi kamu tahu setelah ini kamu ngapain. Terus juga ini yang gambar terakhir itu kan cross gitu, ini menggambarkan keimanan kamu, rasa percaya kamu, pengorbanan kamu juga bisa gitu. Jadi yang tadi aku bilang, kayak semesta tuh berusaha bilang ke kamu untuk ngalir, untuk percaya gitu, percaya bahwa semesta tuh bekerja di balik layar untuk kebaikan kamu. Gimana caranya kamu semakin bertumbuh, berevolusi dengan evolusi jiwa kamu, terus juga percaya gitu ya. Kalau kamu misalnya overthinking dengan situasi yang kamu hadepin, kamu berpikir dunia gue runtuh nih, gue mesti gimana lagi, mungkin bisa dimengerti kalau sebagian dari penonton aku kayak lagi gelap gitu, bisa dimengerti. Tapi ini bagian dari perjalanan kamu yang perlu kamu lewatin ya. Terus juga kalau berbicara pengorbanan, mungkin gini, kalau kamu merasa sudah melakukan banyak hal tapi kamu tidak mendapatkan output seperti yang kamu mau, entah ini berhubungan dengan situasi tertentu atau orang tertentu, kamu waktunya mengevaluasi gitu ya. Apakah ini akan kamu teruskan atau kamu memberi kesempatan lagi? Nah, ini cuman kamu yang bisa jawab. Oke, mari kita bahas ke tarotnya. Yang pertama itu Nine of Swords gitu. Kayak Nine of Swords itu kan energi kegelisahan, mimpi buruk, gak tenang, isu kesehatan mental juga bisa, lagi mikirin seseorang juga bisa. Nah, ini signifikansinya adalah memang sebagian ada sesuatu yang
mungkin ada momen di dunia realita kamu yang mempengaruhi stabilitas kamu, mempengaruhi apa ya, rasa aman kamu, mempengaruhi rasa apa, kegelisahan kamu, sebagian seperti itu. Nah, sebagian lagi ini keterhubungan kamu dengan sosok maskulin, sosok laki-laki signifikan, apapun konteksnya, mungkin di konteks pekerjaan ada sesuatu gitu, atau pasangan kamu lagi misalnya ada konflik yang belum dibereskan, atau konflik antara orang tua dengan anak. Nah, ini sebuah tema yang kamu perlu aware gitu. Mau diapain nih? Selama bulan Juni ini, kalau misalnya tema ini beneran muncul, kamu harus perhatikan hal ini. Dan mungkin tadi ya, karena ada part-part yang selama ini kamu abaikan gitu. Jadi ini cara semesta untuk bikin kamu melihat hal-hal yang tadinya kamu gak lihat. Kalau ini gak terjadi, mungkin hal itu akan terus gak kelihatan sama kamu. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini part bagusnya adalah Ten of Pentacles. Kalau dari segi pekerjaan dan keuangan, aku melihat ini ada sesuatu yang apa, yang improvement gitu, ada yang upgrade, ada yang bertambah, karena Ten of Pentacles itu angka keberlimpahan, angka stabilitas. Jadi kalau berbicara aspek finansial material, ini oke banget buat kamu, terutama tadi kalau misalnya kamu berbicara konteks pengorbanan tadi ya, kalau kamu konteks pengorbanan dalam pekerjaan, membangun mimpi kamu, keinginan kamu untuk mencapai sesuatu, misalnya kamu ekstra kerja keras, kamu misalnya ngurangin waktu untuk nongkrong gitu, ngurangin waktu untuk nge-game karena kamu ada hal yang ingin kamu capai, ada hal-hal yang perlu kamu kerjakan. Nah, ini adalah momen bulan Juni ini kamu melihat itu termanifestasi gitu, outputnya, hasilnya berprogres seperti yang kamu mau. Dan aku melihat ini sebagai blessing kamu ya. Dan sebagian lagi memang ada improvement juga dengan hubungan yang tadi, karena Ten of Pentacles ini juga stabilitas, berhubungan dengan keluarga juga bisa ya. Jadi memang ada improvement tadi, yang tadi aku bilang ada sosok maskulin ini bisa jadi anggota keluarga, bisa jadi pasangan kamu. Nah, walaupun tadi ada tema tentang sesuatu problem, ada masalah atau konflik, itu juga bisa berprogres untuk ke arah yang lebih baik untuk sebagian dari kamu ya. Nah, yang jadi tantangan adalah Ten of Wands ini angka 10 ya. Tantangannya tuh blessingnya angka 10 completion dengan kerja keras kamu. Tantangannya juga angka 10 completion dengan angka 10 once itu beban berat gitu. Kerja keras juga bisa. Terus juga tadi mengevaluasi pengorbanan. Kalau konteksnya ada hal-hal lain di luar pekerjaan. Ataupun kalau ada hubungan dengan pekerjaan, kamu misalnya completion gitu. Nah, kamu mau ngapain lagi setelah ini? Kamu melihat ada upgrade lagi nggak? Kamu bisa berekspansi lebih lagi nggak? Nah, ini sebuah momen untuk kamu evaluasi. Sebagian beban berat ini tadi berhubungan dengan keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu. Misal tadi pasangan, rekan kerja, atasan, orang tua. Oke, dan ini waktunya kamu evaluasi. Atau juga sebagian aku mendapatkan gini, kamu lagi nggak happy nih dengan apa yang kamu kerjakan, misalnya pekerjaan kamu gitu. Walaupun kamu secara finansial oke gitu, tapi passion kamu bukan di situ. Nah, kalau misalnya passion kamu bukan di situ, coba kamu mulai step by step melakukan sesuatu dengan langkah kecil, gimana kamu bisa apa ya, menghasilkan sesuatu dari passion kamu, atau dimulai dari kamu punya kegiatan lain di luar pekerjaan utama kamu, di mana kamu happy itu melakukannya gitu. Gak usah mikirin uang dulu, kamu happy dulu melakukannya. Oke, karena itu ketika kamu happy melakukan sesuatu hal, itu bagian dari kamu juga merawat diri kamu ya. Lalu yang berikutnya, karena di sini ada energi apa ya, kejenuhan sih dengan Four of Swords. Dan aku pernah bilang gitu di beberapa zodiak di reading sebelumnya, kalau kamu jenuh, misal sama pekerjaan, sama hidup kamu, coba kamu lakukan hal-hal berbeda yang biasa tidak kamu lakukan untuk memecah kebosanan, kejenuhan, dan kamu menambah warna di hidup kamu. Seperti itu. Dan ini juga bagian dari proses pemulihan yang tadi, karena memang aku melihat ada vibe tentang suatu problem gitu. Dengan Four of Swords, selain pemulihan dan juga gini, dipikirkan gitu, setelah ini mau ngapain ya. Terus yang jadi advice buat kamu adalah Ace of Pentacles. Ini berbicara tentang sesuatu hal yang baru, mungkin ada tawaran, mungkin ada hadiah, ada pemberian, ada rezeki nomplok, ada pintu yang terbuka buat kamu. Nah, kesempatan ini semesta hadirkan, kamu mau sambut atau enggak, kamu mau keluar dari zona nyaman atau enggak, ini pilihannya ada di kamu. Yang jelas tadi ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang masuk. Tadi di awal aku udah bilang ya, ada sesuatu yang masuk di dunia realita kamu di bulan Juni ini. Oke, lalu yang berikutnya, outcome-nya adalah King of Cups. Ini perjalanan kamu ya, karena ini King of Cups kan energi air ya, Pisces, Cancer, Scorpio, dan ini juga menggambarkan bisa jadi ya sosok seseorang yang udah berubah gitu, dalam artian proses transformasi secara emosional, secara kedewasaan, secara kematangan, dia udah bisa meregulasi emosinya dengan baik. Mungkin ini diri kamu, mungkin ada orang yang terhubung sama kamu, dia gini, ketika dia melewati banyak hal, itu cara dia bertransformasi juga ya. Dan bisa jadi juga ini adalah sosok dalam konteks hubungan romantis. Walaupun
aku nggak melihat ada vibe tentang hubungan romantis ya. Untuk sebagian dari kamu yang misalnya para single dan lagi bertanya, ini bisa menggambarkan sosok seseorang yang caring, orang yang nurturing, orang yang bisa apa ya, bisa berusaha. Jadi kayak hubungannya tuh dua arah, nggak cuma salah satu doang yang berusaha. Jadi kalau misalnya karena di Ace of Pentacles yang sebelumnya itu aku juga melihat kadang Ace of Pentacles bisa kayak orang tuh menawarkan komitmen yang solid gitu, yang serius, bisa untuk jangka panjang. Ya, jadi walaupun gak ada kartu lain yang menggambarkan, ini juga bisa berpotensi sih buat kamu para single. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.